selamat datang kembali di YouTube Les Privat Tridaya. Nah, seperti biasa, di video konten kali ini kita akan belajar di MKMS, yaitu menjelajah konsep materi sekolah. Betul. Nah, kali ini kita udah kedatangan tamu atau tutor guide kita. Kita kira-kira mau belajar apa ya? Ini namanya Kak Ahmad Reza. Aku kenalin dulu. Ini namanya Kak Ahmad Reza. Kak Ahmad Reza ini adalah salah satu tutor yang Tridaya punya. Kira-kira tutor apa ya? Kira-kira udah dikasih tahu, Kak. Oh, apa ya? Tutor apa, Cik? Tutor apa, Cik? Belum. Oh, belum ya? Belum nih. Spoiler dulu ya. Ini pokoknya Kak Ahmad Reza ini adalah salah satu tutor yang Tridaya punya. Betul. Kita kan udah belajar di MKMS itu udah banyak pelajaran nih, Kak. Udah mulai dari fisika, terus udah belajar SD, terus udah belajar biologinya juga, belajar matematika udah, bahasa juga udah. Kira-kira satu lagi yang belum apa nih adik-adik? Ini nih, kayaknya ini nih. Kuncinya ini nih. Coba ini apa ya? Mau belajar apa ya kalau ada jawaban ini? Betul. Bener banget, ada yang jawab tuh, Kak. Apa kita akan belajar kimia. Betul, kita akan belajar kimia. Iya, jadi Kak Ahmad Reza ini adalah salah satu tutor kimia gitu ya. Aku panggilnya Kak Ahmad Reza, Kak Reza atau apa ya enaknya? Kak Ahmad aja deh. Kak Ahmad aja. Biar enak aja gitu ya. Soalnya kan Kak Ahmad Reza itu kepanjangan gitu. Jadi kalau disingkat udah Kak Ahmad gitu ya. Iya, betul. Oke, berarti sekarang kita akan belajar kimia bareng Kak Ahmad gitu ya. Betul. Nah, Kak Ahmad, sebelum kita mulai ke kimia. Iya. Aku tuh waktu pertama kali kenal kimia itu waktu SMP sebenarnya. Kan kalau SMP itu kita belajarnya matematika sama IPA tuh. Nah, di IPA itu kan pasti salah satunya selain belajar fisika biologi pasti belajar kimia nih. Nah, aku tuh suka mudeng gitu, mudeng. Dan mungkin baru kenal kali ya di SMP kan tidak ada kimia, ada, cuman konsepnya nggak sedalam di SMA gitu. Nah, masuk mulai SMA kelas 10 itu benar-benar kayak kimia tuh gini gitu. Jadi kaget gak, Kak tuh? Jadi kayak kalau SMP tuh kenalnya IPA aja. Iya, betul. Fisika, biologi, kimia gitu kan. Tanpa tahu itu tuh bagian fisika, kimia, pokoknya IPA aja. Setelah masuk kelas 10 lah ya, kita awal SMA belajar kimia tuh mulai dari yang namanya atom itu apa gitu kan. Terus bikin ikatan kimia itu kayak gimana kayak gitu. Terus ada yang namanya unsur-unsur atom itu apa sih bedanya kayak gitu. Jadi ada molekul ya, ada unsur, ada atom, terus ada apa lagi, ion. Nah itu kan banyak banget istilah-istilah kimianya. Nah, kira-kira aku mau minta Kak Ahmadi buat ngajarin aku sama buat sobat privat yang lagi nonton juga, buat ngajarin gimana sih kimia tuh awalnya kayak gitu ya. Mungkin nanti di sini Kakak akan ngejelasin dari mulai mengenalkan dulu kimia dari dasar kali ya, Kak ya, kayak gitu. Good. Dan nanti Kak juga bisa ikut belajar bareng kita di sini dan bareng-bareng sobat privat ya di Iya, rumah. kita manggilnya sobat privat, Kak. Oh, sobat privat ya. Iya, gitu. Nanti kalau saya lupa, Kak, tolong ingetin dia sobat privat. Siap. Dan saya baru the first masuk YouTube channelnya. Berarti Privat makasih banget ya, Kak Ahmad buat ngeluangin waktunya buat ngajarin kita kimia nih. Iya. Berarti kita sekarang mau belajar apa dulu, Kak? Ini udah ada ini nih, tadi spoilernya udah ngasih tunjuk. Nah, karena kita udah lebar ya bawa-bawa ini. Iya. Lebar banget ya bawa ini. Dan ini perjuangan bawa-bawa ini tuh dari kapan ya, Kak ya? Nyari-nyari ini tuh dari hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan mengenal gitu ya keluarga dari sistem periodik unsur ini. Dan kebanyakan teman-teman yang baru masuk SMA juga gitu ya mengenal ini tuh bukan sistem kali ya, mungkin banyak yang mengatakan ini tabel gitu. Aku dulu kenalnya tabel ya? Periodik unsur gitu. Nah, ternyata Kak, ini tuh bukan tabel. Ini itu adalah sistem periodik unsur tapi bentuknya mirip seperti tabel gitu. Nah, makanya ya udahlah untuk memudahkan gitu kan ya. Kalau misalnya kita beli Pak beli tabel periodik yang orang lain tahu kan cuma tabel gitu, dan ternyata ini adalah sistem periodik unsur. Oh, jadi namanya tuh sistem periodik unsur. Jadi sobat-sobat privat Tridaya sendiri gitu ya, sekarang harus udah tahu ya kalau ini namanya apakah tadi? Sistem periodik unsur gitu. Oke. Nah, tahu nggak Kak kenapa sih dikatakan sistem nih? Nah, kenapa? Ayo. Kan tadi bukan tabel katanya. Iya ya, sistem ya. Kan? Nah, asal sobat privat tahu ya, kenapa ini dikatakan sistem? Karena ini berulang gitu. Nah, kita bisa lihat kalau di Zoom ya ini tuh dari aja, Kak. betul boleh. Nah, kalau di Zoom ini nanti ada nomornya di atas. Ini 1, kemudian 2 dan tidak ke sini, nanti balik lagi ke kiri ya. Ke kiri nanti 1, 2, 3 dari sini kembali lagi ke sini, kembali ke sini. Nah, itu dikatakan sebagai sistem gitu Kak. Kenapa ini bukan dikatakan sebagai tabel? Nah, ini dikatakan sebagai sistem, yaitu tadi alasannya dia berulang gitu. Jadi kenapa harus sistem gitu ya, namanya bukan tabel kayak gitu ya. Oke, Kak, ini kan aku waktu belajar sistem periodik unsur, aku jadi kok gak enak kita ya kayak gini ya.
Karena ini kan Oh perjuangan iya ya, tadi, saking astagfirullah. gedenya gitu kan. Saking gedenya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman Iya. sobat privat di rumah ya. Terus di sini kan kalau di sistem periodik unsur itu kan ada, di sini udah ada jelas ada golongan, ada periode Iya. kayak gitu. Aku tuh suka, mungkin sobat privat yang lagi nonton juga suka ngerasa ngapalinnya kayak Susah, gimana sih gitu. banyak. Banyak gitu kan. Kak ada berapa ratus ini gitu Betul. kan. Nah kak, Kayak saya mau gitu. cerita dulu deh, mending. Nah Apa gini, ceritanya? jadi sistem periodik unsur ini, tau nggak kak? Ini tidak suddenly ya, tiba-tiba jreng ada di dunia. Iya. Nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin lah ya. Science tuh nggak mungkin ujuk-ujuk. Iya. Apalagi tadi kakak bilang kan ini susah banyak ngapalinnya dan ternyata sebagai pelajar gitulah ya, Iya. pelajar ya. Sebagai pelajar harus menghargai yang menciptakannya. Dan siapa ini menciptakannya? Dan yang pertama, ini yang menciptakan sistem periodik unsur itu ada Triade de Brenner ya, kalau nggak salah itu namanya. Oke. Wow ya, kenal nggak kak? Enggak sih. Enggak. Kemudian yang Dunia aku bukan kimia. Oh iya benar. Kemudian setelah Triade de Brenner dikembangkan lagi oleh Octave Newland gitu. Octave Newland. Jadi Kalau Octave aku pernah dengar nanti sih. dicatat mungkin ya sama Oke. kakak-kakak editor di sini Oke, di bawah. boleh, ada. boleh. Yang pertama ada Triade de Brenner. Triade Kemudian Triade Dobereiner gitu kali ya. Triade Dobereiner. Triade aja. Triade aja. Triade, oke. Yang kedua itu ada Octave kak, Octave Newland. Octave Jadi Newland. setelah Triade de Brenner, kemudian dikembangkan oleh Octave Newland Oke. gitu. Tapi belum jadi seperti ini kak. Belum jadi. Belum jadi seperti ini. Kemudian karena masih banyak yang kurang dan banyak yang harus diperbaiki juga. Kemudian setelah Octave Newland itu ada Mendeleev gitu. Mendeleev. Nah baru setelah Mendeleev itu ada Hendrik kalau nggak salah. Hendrik yang menyusun sistem periodik ini seperti ini gitu. Dari awalnya itu kalau nggak salah itu dari 1 sampai 112 unsur. Tetapi pada tahun 2016 ditemukan beberapa unsur terbaru gitu. Sehingga sampai saat ini ada 118 unsur yang ada di sistem periodik ini. Banyak nggak kak? Banyak banget. Banyak Makanya banget. kan anak-anak zaman sekarang belajar kimia terus harus mengenal unsurnya Banyak dan belum ulangannya yang susah. Nah, Betul nggak sih? Iya, kayak gitu. Mana golongan 1 itu apa, 2 Itu apa, apa? kayak gitu. Kadang juga kak yang kelas 3 itu ya, yang banyak yang di sekolah-sekolah yang saya ajar gitu ya, siswa privat yang saya ajar, juga kelas 3 itu masih belum bisa kak mengingat gitu. Kayak misalkan oksigen nomor atomnya berapa, nomor masanya berapa, masih belum ingat gitu. Kemudian kayak misalkan apa ya di sini, misalkan magnesium tuh, saya tanya tuh ya siswa kelas 3 masih belum hafal dia ada pada golongan berapa. Oh, kayak gitu. Mm-mm. Mungkin ada trik gak sih kak cara Ada, ngapalnya gitu? Nah, Tridaya itu punya kunci 3D Iya, yang betul. sangat hits banget di Tridaya Iya, dan hits banget ya. ya. Sobat Tridaya pasti tahu lah kalau kakak-kakaknya bilang kunci 3D berarti itu sama aja kayak jembatan keledainya kali ya Oke, gitu. oke. Jadi cara singkat menghafal gitu betul. ya, baik rumus ataupun hal yang lainnya gitu ya untuk Betul. mengingat pelajarannya. Oke, Iya, kalau ini nah. kunci 3D-nya berarti apa kak? Banyak kak. Banyak. Siap-siap ada yang dicatat ya. Siap-siap ya nanti buat sobat privat, Privat, boleh dicatat nanti di rumah. Oke. Dan nanti boleh juga research juga di Google juga, nanti banyak juga kunci 3D yang lain gitu yang Oke. mungkin lebih mudah ya Oke. dari nanti kakak dan kak Eis jelaskan di sini Oke, gitu. sip. Nah sebelum kita ke kunci 3D-nya kak, Iya. kadang masih ada yang belum tahu nih kan kalau di sistem perhitungan itu ada golongan, ada periode nih kak. Coba kak Eis tahu nggak? Kak Eis kan pernah SMA tuh. Iya, pernah. Pernah SMA kan? Iya. Gak langsung jelek gitu ya? Iya langsung gitu ya. Coba tahu nggak golongan itu yang mana? Kalau periode itu yang mana? Kemana gitu? Golongan itu yang ke bawah. Ini betul. ada namanya nih, ada Iya, 1A, betul. 2A, 3A sampai 8A. Terus ada yang B juga. B juga. Gitu. Kemudian kalau periode dari mana ke mana? Kak? Periode berarti dari sini ke sini. Dari gitu. kiri ke kanan ya? Mm. Dari kiri ke kanan gitu. Nah, betul tadi kata Kak Eis kalau golongan itu dari atas ke bawah. Kemudian dari kalau periode itu dari kiri ke kanan. Betul. Dari kanan ke kiri, kiri ke kanan sih, Kak. Kiri kanan kak. Oh iya. Benar gak sih? Kanan ke kiri. Ya, pokoknya Ini gimana yang sobat privat lihat aja, pokoknya dari kanan. Oh iya, ya, pokoknya siap. gini aja. Pokoknya yang jelasan ini aja ya. Baris ke Coba sini ikut. aja gitu lah Oke. ya. Kanan ke kiri atau kiri ke kanan yang sobat privat bisa lihat di Oke. di layar kacanya gitu. Oke. Oke, nah tadi kan kakak pengen tahu ya kunci 3D-nya apa. Nah dari golongan 1 dulu nih kak. Oke. Kakak tahu nggak golongan 1 istilahnya apa? Selain ya itu tahu golongan 1, nama lainnya apa Nama sih? lainnya kalau aku nggak salah ya, alkali. Betul Benar nggak? sekali. 100 buat guys. Yes. Itu lulus nggak belum ya?
Nah, jadi betul, Oke. golongan 1 itu adalah golongan alkali Alkali, gitu. oke. Nah, golongan alkali ini di sini ada unsur hidrogen, kemudian ada litium, ada natrium, kalium, Oke. beryllium, cesium, dan francium. Dan francium itu sendiri dia sebagai radioaktif. Jadi jarang kita kenal gitu kalau francium kan. Oh, Jadi yang kita oke. kenal cuma sampai cesium saja Cesium gitu. aja, oke. Nah, bagaimana cara kita menghafalnya? Adakah kunci 3D-nya? Apa tuh? Boleh dicatat ya nanti buat sobat-sobat. Nanti Oke. kakak editornya nanti mungkin ditulis di sini ya. Boleh. Nah, kalau golongan 1 itu kunci 3D-nya adalah bukan heboh, deng. Haji, Lina, Kawin, Ruby, CS, frustasi. Apa enggak, Kak? Halina atau ya? Halina, Kawin, Ruby, CS, frustasi. 1, 2, 3. Halina, Ruby, CS. Kawin dulu, Kak. Belum Ruby. Halina, Kawin, Ruby, CS, frustasi. Iya, betul. Oke. Golongan 1 itu ada haji. Ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Dan ini disingkat dengan Halina, Kawin, Ruby, CS, frustasi. Oke. Gitu ya. Halina, Kawin, Ruby, CS, frustasi. Oke. Oke, yang kedua. Yang kedua coba golongan apa sih, Kak? Tadi kan golongan 1 itu alkali ya. Golongan 2 apa? Kak, mana yang bikin aku mikir? Kan biar pinter, Kak. Kalau nggak salah, kalau udah alkali pasti alkali tanah. Iya betul. Tinggal ditambahan Tanah. ya, tambahan. Ditambahan. Sundanya keluar nih, tambahan channel ya. Iya. Malum kan kita di Bandung ya, jadi Iya. Sundanya tuh kental banget, Nggak bisa Kak. lepas Nggak gitu bisa ya, lepas udah gitu ya pada lidah Sunda. Sundanya. Iya, betul. Kayak tidak jadi masalah ya, guys. Oke. Bukan guys, ada bahasa Inggris. Guys ya. biar lebih akrab mungkin, Kak, Oke, gitu oke. ya. Siap. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini ya. Oke. Nah, jadi golongan 2 itu betul tadi kata Kak Is bilang ini Uh-huh. adalah golongan alkali tanah. Nah, ada unsur apa Oke. saja di sini? Coba, Kak, pengen tahu ini apa, Kak? Jangan baca sih, Kak. Beryllium. Betul. Magnesium, kalsium. kalsium. Tapi bukan kalium ya. Hati-hati, ini kalsium. Kalsium. Karena berdekatan Kak dengan Ca itu sama aja. Jadi bukan sama sih, kayak mirip gitu loh. Jadi banyak anak yang bilang bahwa ini kalium, Kebalik Kak. gitu ya? Gitu. Dan ternyata ini adalah Oh. kalsium. Kemudian ada Sr, adalah strontium, kemudian ada barium dan radium terakhir. Ini singkatannya apa? Gampang banget kayak ini. Apa? Beli mangga, campur sirsak, bawa rambutan. Beli mangga, campur Bersirsak, sirsak, bawa rambutan. Oh. Aneh sih ya, tapi beli mangga, gampang campur banget. sirsak, Sirsak. campur sirsak. Balelo ya. Beli mangga, campur sirsak, bawa rambutan. Beli mangga, Campur campur sirsak, bawa bawa rambutan. rambutan. Sebetulnya kalau ngafal sih, Kak, kalau di ulangan juga biasanya suka ada, Kak. Iya. Sistem periode unsur ini cuman susah dihafalnya gini kan. Kalau Iya. misalkan lagi ulangan tuh pengen cepet-cepet nih kita ngerjain ini Iya. golongan berapa. Nah, Terus? bisa pakai kunci 3D itu gitu. Tapi sebenarnya biasanya guru-guru di sekolah tuh kalau ulangan ada tuh sistem periode unsurnya. Oh, oke, Nggak jadi oke. masalah sebetulnya. Oke. Coba dari golongan 1, Kak, apa ini kunci 3D-nya? Halina Kawin, Robi CS, Frustasi. Betul. Oke. Golongan 2? Beli mangga, Campur sirsak, bawa rambutan. Betul. Yes. Yes. Baru 2 tuh, Kak. Baru 2 dan ini ada berapa? 8. Sampai banyak. 8. Oke, baik. Tapi nggak jadi masalah karena Tetap ini semangat gampang. ya. Tetap semangat ya, guys. Teman-teman di rumah juga nanti bisa dicatat gitu Oke. ya. Nanti kita tulis aja. Ya, tulis aja di bawah. Beli mangga, campur sirsak, sirsak, bawa bawa rambutan. rambutan. Atau satu Kayak lagi gitu. nih, Halina Kawin Robi CS Frustasi. frustasi. Oke, sekarang Itu kita baru ke 1 sama 2. Oke. sekarang kita ke golongan 3, Kak. Aduh, cenah. Masih kena loba Ciraya ini ya. Masih banyak nih. Nah, golongan 3 itu ada boron ya. Boron, aluminium, gallium, indium, talium dan sama UUT. UUT dan apa ini? Ununtrium. Ununtrium anau. Kenapa anau di sini? Karena tidak diketahui penemunya siapa Oh, gitu. baiklah. Makanya kalau UU yang kayak gini tuh ini jarang, Kak, dikenal. Dan memang, Kak, ditemukan bukan di dunia ya. Ditemukan di alam dan ditemukan di laboratorium juga ini jarang gitu. Oh, gitu. Tapi pernah ditemukan. Oke. Begitu ya. Nah, ini kunci 3D-nya apa? Ini gampang Apa tuh? banget, Kak. Apa? Balga Intel. Jadi sampai TL nih, Kak, hafalinnya gitu. Balga Intel. Balga Intel, wis. Balga Intel. Balga Intel gitu ya. Boron, aluminium, gallium, indium, Mm-mm. talium. Talium gitu. Ini gampang kan? Balga Intel. Balga Intel. Coba golongan 2, Kak, apa tadi? Beli mangga, Gas, campur sirsak, bawa rambutan. Gampang kan? Gampang. Gampang banget. Nah, sekarang golongan 3 itu tidak seperti halnya yang tadi. Golongan Iya. 1 dan golongan 2 saya bilang istimewa sih ya. Kenapa Kenapa? istimewa? Karena ini punya nama sendiri, Kak. Kayak golongan 1 itu namanya Alkali, alkali. ya. Kemudian kalau golongan 2 itu namanya Alkali kali tanah. Golongan 3 ini namanya dilihat dari unsur yang pertama.
biasanya gitu. Kalau nggak urusan yang kedua. Itu biasanya tergantung guru-guru di sekolahnya, bapak ibu gurunya yang mengajarkannya bagaimana. Ada yang bilang ini golongan aluminium katanya. Ada juga ini yang mengatakan bahwa golongan boron gitu. Jadi nggak ada nama spesial gitu. Nama spesial ya kayak dia. Jangan curhat Kak. Jangan Oke, curhat ya. terus Oke, sekarang yang keempat. Kalau keempat ini golongan karbon gitu. karena awalnya karbon. Karbon gitu. Jadi nggak ada nama spesial juga sama. Kemudian setelah karbon ada silikon. setelah silikon ada germanium dan apa ini? Tin. Seng ya? Bukan, seng itu ZN. ya? SN aja, tapi ini jarang sih Kak. Nah ini kemudian PB timbal atau lead gitu ya. Nah ini biasanya digunakan untuk kalau kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari ya, ini tuh digunakan untuk meningkatkan bilangan oktan di dalam bensin gitu Kak. Iya, suka ada di aki. Iya. Nah Kak, kalau ini karena ini jarang ya, jadi saya mau nyontek Kak, ada kunci 3D-nya itu apa sih? Nah kunci 3D-nya tuh salah satunya itu ada ini nih ya. Bentar, saya mau nyontek dulu Kak, karena ini jarang. Jarang ya. Nah ini gampang banget ternyata. Apa? Cerita singkat. Aduh. Gegerkan, cenah apa sih ini teh? Cerita singkat, gegerkan sang Prabu, cenah ya. Asalnya. Tapi udah harus kayak gitu Kak. Cerita singkat, gegerkan sang Prabu. Nanti ini lebih aneh lagi Kak kesini. Ya Allah ya. Nah, kenapa ini saya nyontek? Karena ini jarang banget Kak. Karena kayak silikon, kemudian germanium, tin, dan PB ini jarang kita temukan dan jarang kita kenal gitu. Yang sering kita kenal tuh adalah karbon. Tahu kan karbon Kak? Tahu. Berapa coba jumlah karbon di dalam tubuh kita? I don't know. Tak terhingga Kak. Tak terhingga gitu. Karena tubuh kita kan adalah tersusun dari karbohidrat ya. Dan karbohidrat itu termasuk karbon, ada karbon di dalam karbohidrat tersebut gitu. Dan ternyata ya di dalam tubuh kita sangat banyak sekali kalau kita hitung unsur periode. Unsur-unsur yang ada di sistem periodik unsur itu gitu yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Siap. Banyak sekali ya gitu. Oke, yang selanjutnya ini ada golongan 5A. Golongan 5A ini dikatakan sebagai golongan nitrogen Kak, sama. Karena awalnya nitrogen. Iya, betul, karena awalnya nitrogen. Nah, ini kunci 3D-nya apa? Ini kunci 3D-nya sangat menarik Kak. Apa? Nafas sebelum bicara katanya. Nafas sebelum bicara. Aduh, gimana ya itu? Ya harus nafas dulu ya Kak. Kalau nggak nafas nanti kita nggak bisa bicara. Nafas sebelum bicara. Tapi bisa sih Kak. Jadi ngegampangin kan? Iya, ngegampangin banget kan? Jadi gampang banget Mbak sebelum bicara. Baiklah. Jadi harus ngecocokologi kali ya ini. Nafas sebelum bicara. Ingat guys. Nafas dulu ya baru bicara gitu. Itu golongan 5A. 5A. Iya. Nah, ada apa aja nih Kak di golongan 5A? Ada nitrogen, kemudian ada fosfor. Ini sering banget nitrogen sering banget. Dan nitrogen itu kandungan di dunia. Kandungan di alam ataupun di bumi sekali itu Kak. Nitrogen itu hampir 90% nitrogen. Kirain oksigen yang paling banyak. Oksigen itu hanya 20% Kak. Oh iya. Karena kenapa oksigen 20%? Karena ingat ya Kak, oksigen itu salah satu unsur atau molekul yang nantinya pemicu kebakaran loh. Gitu. Jadi kebayangnya kalau misalkan oksigen 90% di alam, itu nanti cepat kebakaran dong gitu. Sip. Nah, kita lanjut lagi ya Kak ya. Nah, yang golongan 6A ya itu ada oksigen. Ini apa Kak? Sulfur, selenium, tellurium dan sama polonium. Ini disingkat dengan orang sinting sering telepon polisi katanya gitu. Ngapain tuh orang sinting sering telepon polisi ya? Kalau ini banyak ketawa ya. Jadi memang seperti itu Kak. Jadi ada jokesnya gitu loh. Orang sinting sering telepon polisi. Jadi kalau ada orang sinting sering telepon polisi itu ingat golongan 6A aja. 6A. Nama apa orang sinting sering telepon polisi. Jadi kalian jangan telepon polisi ya. Aduh, aku banyak nepok jidat nih Kak. Ketawa mulu dari tadi. Saya juga mau nangis kayak ini sebenarnya. Tapi ini bermanfaat tentunya. Sangat bermanfaat sekali gitu. Karena kan unsur yang banyak gitu. Karena nanti biasanya guru kalian itu kalau misalkan baru masuk nih kelas 10 sering ngetes nih Kak. Nanti sering dites. Mungkin karena Covid ya sekarang jadi tesnya mungkin Zoom kali ya. Zoom online ya. Zoom online kali ya. Terus? Nah, biasanya suka dites dari golongan 1 sampai golongan 1A sampai golongan 8A gitu. Jadi mungkin dirarab kali ya kalau bahasa Sundanya. Apa ya dirarab?
Apakah Di Arab itu kayak kalau perkalian itu dihafal dari perkalian 1 sampai perkalian 10 gitu. oke. Kalau kimia itu ngafalin bukan perkalian gitu Kak, tapi Ngafalin ngafalin sistem predik sistem unsur. predik. Unsurnya apa aja. golongan 1 sampai golongan 1 1 sampai 8A. 8A. Oke. Lanjut. Terus. Ini Kak agak sensitif ya nih Kak, yang golongan 7A. Why? Why? Penasaran lagi apa kira-kira. Nanti mungkin kayak net gitu ya, Ya. tapi nggak juga sih. Oke, baik. Kayak apa sih ya? Kita lihat. Ini kan di golongan 7 itu ada fluor, Fluor, ada F, iya. ada Cl, ada Br, ada iodin, dan ada astatin ya Kak. Astatin. Astatin. Nah, ini unsur-unsur ini sering dan banyak banget digunakan di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Contohnya seperti klor, fluor. Nah, ini kan sangat terang ya. Nah, ini tuh ada fluornya juga nih Kak, ada unsur fluornya di dalam neon-neon ini gitu yang membuat kita pusing sebetulnya. Sangat terang sekali di sini. Kemudian klor itu kalau kalian ini nih, kalau kalian renang tuh Kak. Kalau di airnya suka merasakan bau-bau nggak sih? Iya. Bau apa? Kayak kan biasanya kalau di Kaporit. kaporit. Nah, itu ada klornya juga Kak. Oh, mengandung unsur Gitu. Klor ya guys, gitu. Bau berarti. Bau. Oke, baik. Kemudian yang BR juga kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nih, kalau BR itu dia sebagai obat bius. Oh, obat bius. Biasanya kalau untuk penelitian itu digunakan BR gitu. Oke. Nah, iodida ya. Iodida ini kita sering temukan di, coba Kakak tahu nggak? Apa? Di apa, Cik? Di obat luka, Kak. Obat luka. Tapi bukan luka hati. Di obat luka. Jangan curhat. Iya betul Oke, ya, terus? curhat. Aja. Nah, jadi iodin ini kita dapat temukan di, kita sebutin merek jangan ya. Tit gitu ya. Ya di B tit. Nah, itu ya. Gitu ya. Di ya itulah pokoknya obat luka. Din aja ujungnya. Itu jadi kita kan gak di endorse Kak ini. Iya benar. Itu aja pokoknya. Itu aja pokoknya ya. Hanya Nah, iodin. ya iodin itu ada di sana Oke, gitu. Dan iya. biasanya iodin ini nanti digunakan ya tadi itu sebagai obat luka gitu. Oh. Kecuali luka yang lain gitu Kak ya. Itu beda lagi. Itu Bukan- beda cerita. Beda cerita. Oke. Oke. Nah, cara ngafalinnya gimana? Oh, ini astatin. Astatin itu jarang kita temukan karena dia sifatnya radioaktif dan gelombang dan biasanya ini digunakan untuk yang saya tahu ya, untuk biasa pengobatan-pengobatan yang menggunakan gelombang gitu kayak misalkan mungkin ya untuk terapi kanker atau apapun itulah. Nanti teman-teman sobat privat semua bisa searching aja di Google ya karena kan udah canggih nih sekarang. Jadi bisa mungkin yang tadi Kakak bilang itu banyak sekali di luar sana yang udah diteliti lagi gitu kan tentang unsur-unsur seperti ini. Oke, kira-kira singkatannya apa nih? Singkatannya apa? Singkatannya 1, 2, 3. Gini Cina ya ini teh. Apa sih? Fake celana baru itunya atel Cina. Apa itunya atel teh? Pakai Celana baru itunya atel. Hah? Aku mudeng. Aku mudeng ya. Jadi emang gitu Kak singkatannya. Biar mudah dihafal katanya begitu. Ini teh pakai celana baru itunya atel. Pakainya pakai F ya. Pakai F ya, Bukan orang Sunda berarti. Pakai. Tapi ini pakai celana baru itunya atel. Jadi itu penyingkatan dari golongan. Penyingkatan dari golongan 7A. Gitu. Oke. Agak aneh ya Kak. Iya sih. Agak mudeng tapi tapi mudah diinget loh Kak. Ya, Ya, nggak tapi bisa. kadang kalau yang apa namanya tuh dari unsur 1 sampai 7 aja tadi kata-katanya tuh nyeleneh tapi bukan nyeleneh sih maksudnya tuh apa Aneh singkatannya gitu lah ya, aneh tapi mudah dihafal. Mudah diingat. Justru yang aneh-aneh tuh mudah diingat. Iya betul. Karena kan yang lagi viral-viral tuh mudah diinget Kak. Nah, iya, betul. Iya gitu. Ini viralin aja kita. Viralin aja sama Oke, kita siap, ya. kalau gitu. Dan jangan lupa ya nanti teman-teman sobat privat semua jangan lupa like gitu ya. Oke, sip. Komen-komen gitu Oke. ya dan subscribe juga ya Oke. biar kita bisa lebih produktif lagi ya Kak. Bener gak? Betul. Betul. Oke, Oke. kita lanjut. Dan yang terakhir. Yang terakhir itu ada golongan 8A. 8A. Oh, Kakak tahu nggak kalau 8A? Kalau nggak salah namanya gas mulia. Betul, gas mulia. Oh, tadi Kak, sorry lupa nih. Apa? Golongan 7A itu Oh, nama iya. lainnya ada. Halogen. Halo. Halo, Gen. Ya, halo Gen gitu. Oke. Berarti cuman golongan 3, golongan 4, 5 5, sama 6 aja gitu. Duh, Yang kasihan. Nggak dikasih yang nggak ada kasih nama ya. Kita kasih nama aja kali ya, Kak. Nggak apa ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya, itu harus berdasarkan gitu ya. Iya. Musyawarah gitu. Masalah internasional. Iya, masalah internasional ya. Oke. Oke, nah sekarang yang terakhir itu golongan 8A. Gas mulia tadi. Gas mulia ya.
Nah, ada helium. Kemudian ada neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Dan ini ada gitu ya. Gitu. Nah, tapi ini jarang juga. Ini unknown juga ya, Kak. Unknown berarti tidak diketahui siapa penemunya gitu. Tapi memang udah ada gitu ya. Mungkin beliau udah meninggal atau bagaimana sehingga biodatanya hilang atau bagaimana begitu ya. Nah, ini yang golongan 8A, ini disingkatnya dengan heboh negara Arab karena serangan Ranjau. Coba ingat gak, Kak? Heboh negara Arab karena serangan Ranjau. Heboh negara Arab karena serangan Ranjau. Oke. Gampang kan? Kira-kira aku tapi ya, agak sedikit serem ya gitu. Iya sih. Karena ini heboh diserang negara, gitu. diserang gitu. Diserang juga. Oke. Heboh negara Arab karena serangan Ranjau. Nah, serangannya pakai XL ya. Pakai gitu ya. Serangan gitu ya. Serangan Ranjau. Nah, dari beberapa golongan tadi mungkin Kakak udah mulai mengenal ya, dan aku kayak yang mau gimana gitu. Mau gimana, Kak? Ayo. Hafal gak ya 1 sampai 8 hafal gak ya? gitu. Mungkin nanti teman-teman sobat privat juga di rumah hafalinnya jangan satu kali ya, harus berkali-kali ya, Kak. Harus berkali-kali. Diulang-ulang aja nih video kita. Diulang-ulang terus gitu. Karena kan kalau dihafal nanti juga lama-lama jadi inget ya, gitu. Mau tes Kak Awis satu kali lagi boleh nggak, Kak? Boleh nggak ya? Ya? Satu aja Kak. Nih coba golongan 2A tadi namanya golongan apa, Kak? Alkali tanah. Betul. Oke, singkatannya apa, Kak? Beli mangga, campur sirsak, bawa rambutan. Jangan lupa ya, Kak, setelah ini bawa rambutan sama beli mangganya. Baiklah, biar ingat gitu ya alkali tanahnya. Iya, alkali tanahnya ya gitu. Oke, ada yang mau tanyakan dulu nggak, Kak? Nih. Ada nih, Kak. Tadi kan udah nih kita belajar dari golongan 1 sampai 8A gitu kan. Biasanya ini suka kebagian antara logam sama non logam. Iya, betul. Mana logam, mana non logam. Mana logam, mana non logam. Dia suka bingung di situ tuh anak-anak tuh. Jadi susah nentuinnya ya. Gitu. Betul. Nah, untuk logam dan non logam sendiri secara umum itu biasanya kalau untuk golongan utama. Nah, teman-teman sobat privat semua di rumah harus tahu ya, di dalam sistem periode unsur ini ada 2 golongan yang paling utamanya. Yang pertama golongan utama, yang kedua golongan transisi. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga bisa lihat ya, di sini ada yang paling bawah. Nah, ini adalah golongan transisi. Yang BBB. Yang BBB ini. Jadi cuma ada 2, Kak, golongan A dan golongan B gitu. Nah, golongan B itu sering dikatakan sebagai golongan transisi dan dipisahkan. Kenapa posisinya ada di bawah? Tadi Kak Is di balik layar nanya tuh. Iya enggak, Kak? Iya katanya sih. Kenapa ini di bawah, Kak? Benar enggak ini kenapa di bawah? Saking excitednya dia sebelum tag video Kak Is itu nanya-nanya. Banyak nanya ya. Banyak nanya gitu. Jadi saya jelaskan di sini biar teman-teman sobat di rumah juga tahu ya semuanya. Jadi kenapa golongan transisi ada di sebelah sini? Betul. Mudahnya itu ya untuk membedakan antara golongan utama dengan transisi. Golongan utama itu semua golongan A dan golongan transisi itu semua golongan B. Oh gitu. Makanya dibedain gitu ya, ada golongan transisi, ada golongan utamanya. Ya. Nah, untuk semua golongan transisi itu semuanya logam, Kak. Logam. Betul, semuanya logam. Salah satu contohnya misalkan di sini ada Zn. Zn itu adalah zinc atau seng kali ya, yang sering dikenal sama kita seng. Coba teman-teman di rumah juga pasti tahu kan, seng itu bentuknya padat, ya enggak? Mudahnya kalau misalkan logam itu dia kalau kena magnet mudah tertarik. Nah, mungkin dari fisikanya nanti bisa dijelaskan di channel selanjutnya. Baiklah gitu. Nanti ya. Next konten tentang kemagnetan ya. Nah, itu. Kayak seng itu mudahnya kan kalau logam bisa ditarik sama magnet, Kak. Gitu. Jadi kayak seng itu kan mudah ditarik ya, berarti dia logam. Kemudian kayak tembaga juga, betul? Tembaga itu adalah bentuknya logam. Kemudian apa lagi ya? Fe atau iron, bukan Iron Man. Iron Man. Iya, jadi kayak itu ya, Kak. Oke, siap. Nah, Fe dulu adalah Fe itu adalah besi gitu. Nah, atau sering diikat dengan atau sering dikenal dengan nama lain di kimia itu adalah iron gitu. Ini juga logam. Sifat logam itu yang mudah ketarik sama magnet itu intinya sih, mudahnya ya. Kalau dari golongan utama yang logam mana, Kak? Nah, kalau dari golongan utama nih teman-teman semua bisa lihat dari golongan 1 sampai golongan 3 itu semuanya golongan utama gitu. Golongan logam. Golongan logam. Jadi 1 2 3. Betul, 1 2 3 itu golongan logam. Berarti yang lainnya? Yang lainnya itu adalah non logam. Gitu. Tetapi ada yang aneh enggak, Kak? Ada, malah aku mau nanya. Apa sih? Kan katanya 1A itu logam. Tapi ada hidrogen. Hidrogen kan Kak gas, Kak. Jadi kenapa bisa jadi logam? Di golongan 1 kan ada hidrogen. Iya. Kita juga tahu ya, semua anak TK juga tahu kalau hidrogen itu adalah gas. Tetapi disimpan di golongan 1. Di golongan 1. Golongan 1 itu logam. Logam.
Apa relate-nya gitu? Tahu nggak Kak? Nggak tahu. Kenapa cek disimpan di Nggak golongan? tahu. Kenapa? Mau dibahas di selanjutnya atau bagaimana? Spoiler ya. Spoiler ya. Jadi kita kayaknya untuk ngejawab soal itu kita kayaknya next kontennya, next videonya kita akan bahas tentang ini. Berarti, kenapa hidrogen ada di golongan logam gitu. Kayak gitu. Kebayang gak sih kalau misalkan hidrogen logam nanti kan di paru-paru kita banyak logam dong ya. Iya. Karena kan hidrogen adalah salah satu yang dihirup oleh paru-paru kita. Hidung Kak. Iya. Hidung masuk ke paru-paru gitu. Maaf bukan tutor biologi Kak. Iya, aku juga bukan ya. Jadi kenapa Kak hidrogen bisa ada di golongan logam kayak gitu ya? Kita akan bahas di video selanjutnya. Masih tetap ditemenin sama Kak Hamad. Jadi kita akan bahas kenapa sih gitu hidrogen ya. Hidrogen ada di golongan logam. Kalau gitu untuk video ini jangan lupa like-nya. Like. Jangan lupa komennya. Seru nggak tadi ya? Seru banget ya. Singkatan-singkatannya. Terus jangan lupa di subscribe. Nah, kita namanya subscribe Kak. Iya, di subscribe gitu ya. Di subscribe di sebelah kiri ini ya. Jadi loncengnya juga di notifikasinya dinyalain juga biar nanti ketika kalau kita ada konten baru jadi udah ada notifikasinya dan Oke, kalau gitu kita lanjut ya Kak di video berikutnya. Ya, see you. Elektron valensinya. Oh Kak, tadi ada yang lupa nih. Aduh, ini gak enak. Apa? Singkirkan saja. Ini adalah salah satu alasannya adalah elektron valensinya. Kenapa dimasukkan ke dalam? Gitu. Nah, maka tadi kan udah ditinggalin tuh cara kulit ini karena sekarang kita lihat bagaimana cara kita menentukannya dari mana ke mana gitu Kak. Apakah dari 1, 2, 3, 4, 5